Hey cuy, welcome back to my channel. Yo, kali ini aku akan nge-review Sades Wing 10 yang udah sebulanan aku pakai. So, langsung aja kita bahas dulu ya. Yang pertama-tama kita lihat dari case-nya dulu ya. Case-nya ini bagus banget ya menurutku ini. Untuk di harga 100 ribuan, case-nya udah lumayan bagus ya. Ini itu case-nya mirip kayak si HyperX Cloud. Ini aku tunjukin. Ini ya, untuk di kelas 100 ribuan, Sades ini case-nya udah mirip kayak HyperX. Hampir mirip, cuman lebih lebar si HyperX dan lebih pendek. Kalau si Sades lebih ramping dan memanjang gitu ya. Oke, kita kesampingkan dulu HyperX-nya. Dan kalau kita buka, ini ada tekstur warna birunya di soft case-nya ya. Ya ciri khasnya Sades yang di Sades Wing. Di sini juga ada jaring-jaringnya. Bisa untuk nyimpen kalau kalian main PUBG, Free Fire atau CODM, kalian bisa pakai sarung jempol ini, dan sarung jempolnya bisa kalian simpen di sini kayak begini. Yang sering aku lakuin sih kayak gini ya. Ya naruh satu paket gitu deh di satu case-nya gini. Ini bisa langsung kalian pakai main dan langsung headsetnya tertata rapi. Sini nggak perlu pakai kawat untuk ngikatnya karena sudah ada soft case-nya. Ngomong ini aku rapin dulu deh. Dan ini dia headsetnya. Ntar aku benerin dulu. Ini kabelnya agak kusut. Ya, begini ya. Dan kita bahas dari jacknya dulu. Di sini jack audionya sudah gold plated, cuman belum L shape ya. Dia masih flat yang lurus begini aja. Dan ada tulisannya di sini. Tulisannya Sades. Ini bahannya tuh metal ya. Ini kayaknya bakalan awet sih. Dan lanjut ke kabelnya. Kabelnya ini masih ya karet-karet sintetis gitu ya. Cuman kualitasnya udah bagus. Cuman ini emang agak ini ya, agak-agak tipis ya. Nggak setebal beberapa headset yang pernah aku bahas. Dan splitternya di sini, splitternya nggak nyambung sama mic. Micnya kepisah sama splitternya. Dan di splitternya juga nggak ada logo-logo atau tulisan gitu. Polosan aja. Dan di sini ada juga yang buat ngerapin kabelnya. Setelah itu baru nyambung ke bagian mic-nya. Di sini mic-nya cuman ada satu tombol dan di belakangnya ada tulisan Wing 10. Tombolnya satu aja dan mic-nya di sini ya. Ini mic-nya nggak jauh dari housingnya, jadinya suaranya cukup jelas. Nanti aku bahas suaranya juga. Dan kita langsung ke bagian housingnya. Di bagian belakang housingnya ini ada logo dari Sades dan di sini juga ada. Di dua-duanya ada logonya ya. Dan ini tuh ada magnetnya juga. Housingnya sendiri bahannya metal. Untuk logo RL-nya itu ada di bagian sini nih, di bawah ujung kabelnya. Ini kelihatan ya. Di sini ini kecil. Dan di bagian samping housingnya ada tulisan juga. Tulisannya Sades, Sades Esport tulisannya ya. Housingnya itu termasuk lebar ya. Cukup enak kalau dipegang itu enak. Kalau mau kalian pakai ke telinga itu nggak terlalu kecil bagian housingnya, jadinya nyaman lah untuk dipasangin ke telinga. Itu pertama kali makainya tuh enak. Dan nozzle-nya ini melengkung ya, melengkung ke dalam gini, jadi kita tuh nggak perlu khawatir kalau akan ketukar kanan sama kirinya, apalagi kalau main di tempat yang agak redup. Dan mic-nya itu ada di sebelah kanan, jadinya tuh enak banget ya kalau kalian main di tempat yang redup cahaya. Kalian tinggal liatin aja bagian nozzle-nya atau bagian mic-nya. Mic-nya itu ada di sebelah kanan, jadinya sebelah kirinya udah pasti nggak ada mic-nya. Ear tipsnya juga biasa aja, yang simple kayak gini. Lumayan enak masuk ke telinga. Nggak kayak beberapa headset yang masuk ke telinga itu agak nggak pas ya. Tapi kalau yang di Sades ini lebih enak. Kabelnya walaupun tipis, tapi menurutku sih lumayan bagus ya kualitasnya ya. Dipegang itu enak gitu, nggak kelihatan murah gitu loh. Dan kalau kualitas suaranya ketika main game, yang udah aku rasain sendiri, ini tuh lebih ke treble ya. Treble-nya tuh lebih kencang daripada bassnya masih menurutku ya. Jadi kalau suara tembakan itu lumayan nampol di telinga ya. Jadi saranku main pakai volume yang sedang-sedang aja, nggak usah pakai volume yang full. Kalau untuk suara step, bagiku sih udah lumayan ya, udah bagus. Selama sebulan ini aku terus pakai headset ini, jadi nggak ada masalah sih menurutku untuk masalah step ya. Masih bisa ngebedain suara step temen sama step musuh. Dan kalau lagi crowded atau lepas lagi rame juga itu masih kedengeran suara stepnya. Step atas bawahnya juga masih kedengeran dengan jelas. Dan kalau untuk dipakai main lama-lama itu lumayan enak headsetnya, nggak bikin sakit di telinga. Dan kalau untuk dipakai nonton film atau dengerin musik, gimana ya? Aku nggak bisa nentuin enak enggaknya sih ya. Soalnya aku dengerin musik kalau buat nge-review headset doang, baru ngedengerin musik. Tapi kalau untuk nonton film, ini enak banget. Udah beberapa kali tak pakai nonton film juga sih headsetnya.
pakai nonton movie gitu ya. Dan kalau untuk musik, menurutku sih masih enak ya, suara bassnya lumayan dan suara treble-nya lumayan lumayan nendang sih. Dan kalau untuk contoh suara mic-nya kira-kira seperti ini. Ya, cek 1111. Ya, ini adalah suara mic dari Sadeswing 10. Suara mic-nya seperti ini, kalian bisa dengerin sendiri. Kalian bisa nentuin sendiri kira-kira nih bagus atau cocok nggak sama kalian karakter suaranya. Kalau menurutku sih suaranya udah lumayan bagus ya. Cuman noise ya masih kedengeran sedikit-sedikit. Dan kalau untuk ngomong di game PUBG Mobile sepertinya sih udah cukup ya suara yang seperti ini, udah cukup jelas. Posisi mic-nya cuman ngegantung gini aja di telinga ya, dari headset sini ke mic-nya ini nggak begitu jauh, dia ada di kisaran di bawah dagu, dekat leher lah pokoknya. Jadinya suaranya kedengeran jelas. Ini deket banget lah, menurutku ini deket banget ya. Jadinya suaranya harusnya bagus ya. Yang kayak kalian dengerin ini menurutku sih bagus, tapi kalau menurut kalian bagus enggaknya ya itu terserah kalian. Kalian bisa nilai sendiri. Ya segitu aja sih dari aku untuk tes mic-nya. Ya seperti itu suara dari mic-nya, kalian bisa nilai sendiri ini cocok apa enggak buat kalian. Kalau menurutku sih udah pas ya, suaranya juga kedengeran enak sih. Kalau ada yang nanya untuk main CODM atau Free Fire enak apa enggak pakai headset ini, aku nggak bisa jawab ya, soalnya yang aku mainin cuman PUBG Mobile aja. Tapi kalau untuk dipakai main PUBG Mobile ini memang enak, rekomen di harga 150 ribuan. Ini headset yang rekomen, nggak beda jauh, mirip kayak siapa ya? Kayaknya mirip-mirip DBE WS100 deh. Mirip kayak gitu deh, teman. Ini desainnya ini udah gaming. Kurangnya paling ya cuman ini doang sih ya, ini belum L-shape. Ya kalau kalian nggak masalah sama itu, yang jack yang flat aja ya nggak apa-apa, itu cuman preferenceku sendiri aja sih. Dan kalau untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi, harganya ini aku cantumin di video harganya. Kalian bisa langsung ke Sades official store-nya atau di toko-toko yang kalian suka, yang terpercaya gitu ya. Dan kesimpulannya headset ini tuh cocok untuk main game, terutama yang aku mainin PUBG Mobile. Dan untuk harga 150 ribu aku pikir ini worth it. Dengan harga segitu kalian udah dapat case yang bagus dan headset yang bagus. So segini aja penilaianku tentang headset gaming Sadeswing 10. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Segini dulu video dari aku dan makasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.